Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita tidak terasa sudah memasuki lagi tengah semester. Nah, untuk itu mari kita belajar bareng tentang soal-soal penilaian tengah semester. Ini adalah latihan soal tengah semester PPKN kelas 7 ya. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Keberagaman masyarakat Indonesia berdasarkan suku, bangsa, dan budaya merupakan akibat dari perbedaan titik-titik. A. Pengaruh budaya asing. B. Kondisi geografis Indonesia. C. Potensi sumber daya alam. D. Latar belakang historis. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, yang ditanyakan di soal ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia ini berdasarkan suku dan suku bangsa ini diakibatkan dari apa? Ya, jawaban yang tepat adalah karena adanya akibat dari perbedaan apa? Dari perbedaan kondisi geografis Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia berdasarkan suku, bangsa, dan budaya merupakan akibat dari perbedaan kondisi geografis Indonesia. Soal berikutnya nomor 2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya titik-titik. A. Besarnya jumlah penduduk Indonesia. B. Luasnya wilayah negara Indonesia. C. Banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. D. Strategis letak wilayah Indonesia. Jawaban yang tepat adalah, banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, masyarakat majemuk itu merupakan masyarakat yang yang berangkai atau campuran atau gabungan dari berbagai ragam yang merupakan atau membentuk suatu kesatuan. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas bermacam-macam suku, terus juga suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disingkat dengan saraf. Baik, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 3. Usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk adalah titik-titik. A. Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain. B. Menggalakkan hubungan dagang dengan daerah lain. C. Membentuk organisasi sesama warga daerah. D. Menjalankan program transmigrasi dan pembaruan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah, usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat majemuk itu adalah menjalankan program transmigrasi dan pembaruan. Jawabannya adalah yang D. Nah, menjalankan program transmigrasi dan pembaruan ini adalah usaha untuk menumbuhkan adalah sebuah usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat majemuk. Next, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4 ya. Nah, nomor 47, toleransi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah titik-titik. A. Memberi bantuan kepada orang lain tanpa membedakan agama. B. Membiarkan tetangga untuk berbuat sesukanya. C. Melaksanakan sikap sabar antar umat beragama bila memungkinkan. D. Melaksanakan dan memahami ajaran agama lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah, jawaban yang tepat adalah memberi bantuan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan agama ya. Jadi memberi bantuan kepada orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama merupakan salah satu wujud dari adanya apa? Adanya toleransi. Adanya wujud dari toleransi ya, toleransi atau menghargai. Nah, yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Soal berikutnya nomor 5. Berikut yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. Yang bukan di sini yang ditanyakan, yang bukan merupakan faktor
yang dapat menyebabkan keanekaragaman. A. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. B. Lingkungan alam yang sama. C. Setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. D. Latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah ya, yang bukan merupakan faktor itu adalah lingkungan alam yang sama ya. Justru lingkungan alam di Indonesia itu berbeda sehingga bisa menyebabkan adanya keanekaragaman. Soal berikutnya, soal nomor 6. Perilaku yang menganggap budaya sendiri lebih tinggi ya, lebih tinggi, yang menganggap budaya sendirinya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi derajatnya daripada budaya lain dapat mengakibatkan hal-hal merugikan masyarakat. Misalnya titik-titik. A. Pembangunan berjalan lancar. B. Sistem pemerintahan dikuasai oleh suatu bangsa. C. Disintegrasi bangsa. D. Komunikasi antar lembaga terjalin dengan baik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah ya, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang C, yaitu disintegrasi bangsa. Nah, perilaku yang menganggap budaya sendiri lebih tinggi derajatnya daripada budaya lain, maka disebut juga dengan apa? Dengan chauvinisme. Chauvinisme. Nah, hal yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa ya. Soal berikutnya nomor 7, sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, pendidikan multikultur sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan titik-titik. A. Kepribadian bangsa berdasarkan budaya baru. B. Perbedaan-perbedaan kebudayaan yang berkembang. C. Sikap toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. D. Budaya lokal yang ada agar tidak memudar. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah ya, jawaban yang tepat adalah sikap toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. Nah, sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, pendidikan multikultur sangat penting bagi masyarakat Indonesia itu untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. Soal berikutnya nomor 8. Soal nomor 8. Paham ateis yang mengingkari adanya Tuhan tidak boleh ada di Indonesia karena titik-titik. A. Bersifat monoteisme. B. Bertentangan dengan Pancasila. C. Mengakui banyak Tuhan. D. Menyalahi kodrat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah jelas bahwasanya sikap ateis atau paham ateis ini bertentangan dengan Pancasila ya. Nah, ateis adalah paham yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Paham ateis dilarang di Indonesia karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai atau Pancasila, khususnya sila keberapa? Sila pertama tentang ketuhanan ya. Oke, soal berikutnya nomor 9. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebudayaan nasional bangsa Indonesia berasal dari titik-titik. A. Semua unsur kebudayaan negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. B. Kumpulan kebudayaan kerajaan besar di Indonesia. C. Puncak kebudayaan daerah dan pengaruh positif unsur-unsur kebudayaan asing. D. Puncak kebudayaan daerah dan semua kebudayaan suku primitif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah ya, berasal dari puncak kebudayaan daerah dan pengaruh positif unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, menurut pasal 32 ya, berdasarkan pasal 32 ayat keberapa? Ayat 1 bahwasanya dan ayat 2 gitu ya, yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan nasional bangsa Indonesia berasal dari kebudayaan daerah dan pengaruh positif dari unsur-unsur kebudayaan asing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 10. Kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain karena pada dasarnya manusia titik-titik. A. Sama keinginan dan nalurinya. B. Mempunyai kesamaan tujuan. C. Sama harkat dan martabatnya. D. Mempunyai kesamaan pendapat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah ya, bahwasanya kita sebagai manusia memiliki dasar manusia sebagai harkat dan martabatnya ya, sama harkat dan martabatnya. Nah, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Oleh sebab itu kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain.
Soal berikutnya nomor 11 ya. Nomor 11, sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia adalah titik-titik. A. Menerima budaya asing yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. B. Mengembangkan kebudayaan asing di Indonesia. C. Menerima dengan sepenuh hati. D. Menolak semua budaya asing. Jawaban yang tepat adalah ya, bahwasanya sikap kita itu harus menerima budaya asing sesuai dengan budaya yang ada di bangsa kita, harus disesuaikan gitu ya. Yang paling penting adalah kita harus bisa memilih dan memilah mana yang positif untuk bangsa kita, untuk negara kita atau tidak. Nah, sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah menerima budaya asing dengan menyeleksi berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Soal berikutnya nomor 12. Bila keputusan dalam suatu masyarakat atau dalam suatu musyawarah khususnya gitu ya telah tercapai, sikap kita sebaiknya titik-titik. A. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Mengakui dan menerima dalam batas tertentu. C. Menghafalnya untuk kemudian dibacakan. D. Berusaha memahami dan mengakuinya. Jawaban yang tepat adalah jelas, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sikap melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab maka harus dilakukan bila hasil musyawarah telah diputuskan bersama ya. Soal berikutnya nomor 13. Sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam hidup bermusyawarah dapat diwujudkan dengan cara titik-titik. A. Dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan. B. Bergaul dengan siapapun tanpa curiga. C. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama. D. Gotong royong membuat gedung balai desa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah ya, sikap kita sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat ya dapat diwujudkan dengan cara gotong royong membuat gedung balai desa. Nah, sikap sebagai pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat ya bermusyawarah tentunya dapat diwujudkan dengan cara gotong royong, terus selain gotong royong yaitu menghargai pendapat, kritik dan saran dari orang lain. Intinya toleransi ya. Soal berikutnya nomor 14 ya, soal nomor 14. Musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di masyarakat yang bertujuan titik-titik. A. Mengembangkan kehidupan demokrasi. B. Melestarikan kehidupan bangsa. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Menciptakan situasi sosial yang kondusif. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya musyawarah mufakat ini merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di dalam masyarakat dengan tujuan mengembangkan kehidupan demokrasi. Ya, musyawarah mufakat merupakan salah satu contoh kerjasama yang ada di dalam masyarakat bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi. Soal berikutnya nomor 15 ya. Keluarga Pak Tony akan mengadakan acara piknik keluarga, akan tetapi tujuan objek wisata belum ditentukan. Oleh karena itu, Pak Tony mengumpulkan anggota keluarga untuk bermusyawarah. Nah, contoh tersebut menunjukkan musyawarah merupakan suatu cara untuk titik-titik. A. Mencari kesalahan. B. Merumuskan masalah. C. Menyelesaikan masalah. D. Menimbulkan masalah baru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah yang C. Jadi, musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah dengan cara apa? Dengan cara damai. Baik, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada part 2-nya. Insya Allah nomor 16 sampai selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.